Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini kita akan bahas tentang DC lapangan, bahwa DC lapangan dari pinjol itu tidak boleh menagih utang lagi. Kok bisa seperti itu? Ya bisa lah, karena kita tahu triknya, tahu tipsnya. Bagaimana cara itu kita bisa lakukan? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Ini mengenai DC pinjol tidak boleh menagih utang nasabah lagi, dan utangnya bisa diauto lunaskan. Kok bisa seperti itu? Simak, perhatikan ini baik-baik. Akan gue uraikan satu persatu tentang DC lapangan. Dan juga nanti gue akan berikan cara untuk mengatasi DC lapangan datang ke rumah agar tetap kondusif dan agar Anda saat galbay pinjol legal itu DC-nya tidak datang lagi. Dan sebelum gue akan melanjutkan ke video ini, teman-teman silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram gue, silahkan join aja, linknya ada dan deskripsi. Dan teman-teman yang sudah bergabung dalam grup Telegram kita, yang mau join ke dalam grup WA kita, bisa konsultasi juga melalui telepon. Silahkan saja request kepada adminnya di dalam grup Telegram kita. Tenang aja bro, kita di dalam grup WA itu kita akan kita pandu, kita bimbing, dan kita arahkan, dan bahkan kita ada program yang namanya bobol pinjol. Namun cara itu teman-teman tidak diperbolehkan untuk yang namanya gali lubang, tutup lubang. Kita bukan joki pinjol dan kita tidak menyesatkan Anda, tapi memberikan Anda di jalan yang lurus. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DC lapangan tidak boleh menagih utang lagi dan utang nasabah auto lunas. Kok bisa seperti itu? Yang pertama di sini kita sebenarnya kita sudah bahas juga, tapi kurang detail, kurang lengkap. Namun di sini kita bahas lagi lebih detail dan lebih lengkap lagi. Kenapa DC lapangan pinjol itu tidak boleh menagih utang kepada nasabah, dan utang nasabah itu bisa diauto lunaskan. Tapi itu pinjol legal bro. Namun kalau pinjol ilegal, Anda wajib galbay, gak boleh dibayar, ya bro. Nah untuk DC lapangan, kalian bisa cek saja daftar pinjolnya yang sudah ada DC lapangannya itu di dalam deskripsi, bisa cek saja. Dan juga teman-teman di sini, ya untuk DC lapangan teman-teman gak usah takut ketika Anda galbay di pinjol legal, teman-teman gak usah takut datang sama DC lapangan. Dan DC lapangan juga tidak boleh menagih lagi bro. Kenapa? Di sini kita ambil sampel. Kita ambil sampel saja bahwa di sini Anda member kita ataupun teman-teman kita ataupun nasabah ini dia memiliki galbay di pinjol dan pijak, lalu DC lapangannya datang dan membawa surat tugasnya dan membawa rincian tugasnya. Kita berfokus kepada bagian ya masa tugas DC-nya. Nah, ini salah satu faktor DC tidak boleh menagih utang. Tertera bahwa masa expired DC itu sampai dengan 31 Januari 2024. Namun tiba-tiba di bulan Februari ya tahun 2024 DC-nya masih melakukan penagihan, lalu suratnya sama kayak gini. Silakan tolak saja. Suruh perbarui dulu surat tugasnya. Karena apa? Dalam aturan debt collector ataupun DC lapangan pinjol, mereka memiliki masa expired penagihan. Minimal dia memiliki masa expirednya itu cuma 1 bulan untuk durasi dia menagih. Jadi DC pinjol itu tidak terus-terusan menagih utang, namun semua itu dia memiliki masa expirednya. Tertera di bawah surat itu, kalian bisa perhatikan dia memiliki durasi untuk penagihan dari tanggal 26 Desember sampai dengan 31 Desember. Namun lebih dari itu, dia masih menagih utang kepada Anda. Bisa kalian tolak saja bro. Tolak. Ya, karena apa? Masa tugas dia sudah selesai. Ya, jadi mereka sudah nggak ada hak lagi untuk menagih Anda karena surat tugasnya itu cuma batasnya itu sampai 31 Januari 2024. Itu yang poin pertama, bahwa DC lapangan pinjol itu tidak akan terus-terusan menagih Anda karena dia memiliki masa expired penagihan. Yang kedua, bila Anda galbay pinjol, lalu DC lapangannya ini mendatangi Anda di jam 08.00 malam atau jam 20.00 malam, dia masih menagih utang, baik itu secara online ataupun ya datang ke rumah di jam malam, maka Anda usir aja. Dia tidak boleh berhak untuk menagih Anda di jam malam. Itu sesuai dengan aturan OJK bahwa DC pinjol tidak boleh menagih utang di atas jam 8 malam. Dan juga DC pinjol lapangan ataupun DC pinjol tidak boleh menagih utang di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Jadi di hari Sabtu dan Minggu ini DC pinjol tidak boleh menagih utang. Bila ada DC yang melakukan penagihan utang
Di Sabtu dan Minggu silakan laporkan kepada OJK. Itu aturan pinjol, bro. Jadi enak, bro. Kalau teman-teman galbay di pinjol legal, DC-nya masih menagih, mereka banyak sekali kena kesandung masalah dan juga sanksi yang akan dibebankan oleh si pinjolnya ataupun kepada DC lapangannya. Jadi teman-teman yang galbay pinjol, gak usah takut DC datang ke rumah, gak usah takut. Ya, Anda itu nasabah. Anda itu nasabah. Ya, bila Anda gagal bayar pinjol, maka yang kasar itu adalah debt collector dan juga pinjol. Bila ada DC yang kasar kepada Anda menagih utangnya, enggak usah dibayar. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan Anda, melainkan si DC-nya ataupun pinjolnya. Karena apa? Mereka menagihnya tidak sesuai SOP, maka si nasabah akan melakukan tindakan gagal bayar. Anda nggak usah takut gagal bayar. Resiko gagal bayar di pinjol legal, satu, teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di pinjol legal atau ilegal. Itu resikonya saja. Yang kedua, mungkin teman-teman akan di-spam telepon dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa DC pinjol tidak boleh nyepam telepon dalam satu hari 10 panggilan telepon ataupun mengganggu secara berterus-terusan melalui chat telepon. Berkali-kali itu nggak boleh. Dia hanya boleh mengingatkan Anda melalui telepon ataupun melalui chat telepon. Tidak boleh mendesak, tidak boleh menekan. Wow, enak nggak tuh? Enak, karena apa? Kita ngerti. Kalau Anda nggak ngerti, wah pusing sendiri. Makanya teman-teman, ketika Anda galbay di pinjol legal atau ilegal, tak perlu takut didatengin DC lapangan, karena semua itu ada caranya dan ada triknya. Asalkan teman-teman tahu aturannya. Anda mau dibimbing, saat Anda galbay pinjol, silahkan gabung di grup kita. Kita bimbing agar teman-teman itu lepas dari jeratan utang pinjol ataupun teror pinjol. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalkan galbay di pinjol legal, nggak usah takut. Ya, semua orang di Indonesia ini banyak sekali orang yang galbay pinjol. Dan untuk masalah utang di auto lunaskan, teman-teman nggak usah takut. Utang bisa selesai dengan sendirinya itu setelah Anda galbay dari 3 bulan lebih. Dan juga tidak akan masuk SLIK OJK. Namun tercatat aja di data center dari si pinjolnya ataupun data center dari si PNTK. Jadi ketika Anda gagal bayar di pinjol, maka data ini akan terupload di dalam database si pinjol dan Anda sudah ditandai, artinya warna merah, Anda sudah gagal bayar, dan akhirnya teman-teman itu kalau sudah data sudah masuk di database pinjol, maka Anda tidak bisa mengajukan pinjaman online lagi, tidak bisa mengajukan pinjaman online lagi. Namun kalau di perbankan masih bisa, Anda masih bisa mengambil kredit kendaraan, bisa walaupun Anda galbay pinjol. Ya, jadi nggak usah takut bro masalah SLIK OJK masalah ini. Ya, dan itu bisa utang atau lunas jika teman-teman di-cover utangnya oleh asuransi. Bahwa aturan OJK terbaru, pinjol wajib memiliki asuransi. Artinya ketika Anda galbay di pinjol, maka utang Anda bisa di-cover oleh asuransi dan tidak masuk SLIK OJK dan statusnya bersih juga. Namun cara seperti itu tidak semua nasabah di-cover utangnya. Namun ada persyaratan ataupun kebijakan dari asuransinya. Namun hal seperti itu, informasi seperti itu sangat minim sekali kita dapatkan. Teman-teman berdoa saja semoga teman-teman bisa mendapatkan asuransi ataupun utangnya di-cover oleh asuransi. Sekali lagi teman-teman, nggak usah takut dengan gagal bayar pinjol, nggak usah takut dengan percakapan DC. Percakapan DC melalui chat WhatsApp, email, telepon, dan lain sebagainya melalui surat elektronik itu adalah bohongan. Fungsi dia gunakan itu hanya untuk menggartap Anda, cuma menakut-nakuti Anda saja, agar Anda merasa terganggu, agar Anda merasa tertekan, agar Anda merasa takut, dan akhirnya Anda memutuskan untuk gaya lubang tutup lubang. Artinya teman-teman itu memaksakan untuk membayar dan menimbulkan Anda gaya lubang tutup lubang. Pinjam lagi di pinjol B, lalu uangnya untuk bayar pinjol B. Jangan seperti itu. Jika Anda sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran di pinjol, maka salah satu Anda yang harus Anda lakukan adalah gagal bayar, berhenti membayar, stop dulu, tunda dulu, dan Anda kalau misalkan mau niat bayar lagi, kumpulkan uangnya dan bernegosiasi oleh pihak pinjolnya untuk bayar pokok. Bang, cara bayar pokok gimana? Cek saja video gue sebelumnya, itu gue sudah buatkan tutorialnya bagaimana cara untuk membayar pokok pinjol. Itu banyak versi yang gue berikan. Dan juga satu lagi teman-teman, jangan pernah percaya dengan virtual akun yang diberikan oleh DC. Jika Anda gagal bayar, lalu Anda diberikan bayar pokok utang auto lunas yang diberikan oleh DC, dan virtual akunnya itu bukan melalui aplikasi, maka kalian hindarkan itu. Karena itu adalah modus penipuan. Jadi mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam galbay.